Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Yang saya hormati para ketua umum partai, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai PAN, Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum Partai PBB, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda, yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI, yang saya hormati Abah Habib Lutfi, matur nuwun sanget, teman-teman relawan, para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Gaya TV, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani hari ya. Nah, kita sapa dulu untuk narasumber kita pada hari ini, Mbak Be Haikal Hasan. Assalamualaikum Be, apa kabar? Kabar baik semuanya dan seluruh pemirsa Gaya TV yang makin cerah, makin keren. Makin keren ya. Sehat ya Be ya? Sehat selalu, terima kasih. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Pagi ini ya saya sedang membina beberapa sahabat, sedang membina beberapa IT karena saya punya tim IT yang selalu berbagi kebaikan. Hari ini saya
fokus kepada pembinaan ya. Jadi karena ke depan kita harus bisa menghalau segala efek-efek negatif dari cyber crime dan juga black opinion dan juga karakter assassination yang dilakukan melalui sosial media, dan kita sedang memberikan pelatihan untuk itu. Oke, wah apalagi situasi udah semakin mendekat ya. Kurang lebih nggak nyampe 100 hari ya mau pemilu. Betul. Yang satu concern ya yang harus ya kita sebagai masyarakat harus berkontribusi juga lah ya. Seperti Babe Haikal Hasan ini membantu pemerintah ya. Ini Babe itu ngebantuin pemerintah loh, ngebantuin Polri loh, membasmi Ya, cybercrime. Betul sekali. Saya bersama Wakil Menteri Kominfo yang lalu itu diundang dan disebutkan sebagai bukan buzzer ya, tetapi influencer, tapi dalam hal influencer yang sangat positif dan bukan investor bayaran, tapi influencer yang sering diminta bantuan oleh pemerintah untuk menebarkan kebaikan. Sebagai contoh, pada waktu ada fitnah-fitnah ya terhadap beberapa orang, misalnya hari ini sedang ramai fitnah Pak Jokowi berbicara fasih dalam bahasa Cina, gitu. Padahal itu murni AI, artificial intelligence. Nah, kita berusaha untuk menyampaikan dengan sisi positif kepada masyarakat, mencerdaskan. Kita bilang janganlah menebar sesuatu yang kita tidak ketahui sumbernya, gitu. Dan inilah aslinya, dan kita bisa crack aslinya ngomong apa, ditukar dalam bahasa apa. Nah, itu contohnya gitu ya. Bukan kita membela satu dan menjelekkan yang lain, bukan kita meninggikan yang satu dan memburukkan yang lain, bukan. Tapi kita berada pada jalur kebenaran, gitu. Menjauhi kebohongan, gitu. Kebenaran itu mutlak ya, Bea. Memang sekarang nih dengan kemajuan teknologi AI segala macam, jangankan ngomong Mandarin ya, bahkan ada juga tuh ya, ini lucu-lucuan aja ya, video Pak Jokowi nyanyi Blackpink itu juga bisa dibikin ya. Betul. Dan juga sorot sesuatu yang tidak benar, tapi di framing, dipotong dan dikasih bumbu. Ketika Ibu Megawati turun tangga, di sebelah kiri ada tangan Pak Ganjar, di sebelah kanan ada tangan Pak Jokowi. Ibu Megawati seolah menepis tangan Pak Jokowi. Setelah saya crack, saya lihat video aslinya, ternyata tidak menepis. Ya, ternyata beliau membetulkan posisi tangannya, dan kemudian ngobrol tadi tangganya itu enggak, kaget lah begitu, sehingga spontan seperti itu. Hal-hal seperti itu kita latih gitu ya. Begitu juga sekarang paslon udah pada mengerucut, mulailah yang satu menjelekkan yang lain dan yang satu meninggikan yang lain dengan cara membabi buta, yang ujung-ujungnya membuat suasana yang dulu indah sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Saya teringat dulu ketika mau pemilu, kita teringat lagunya kurang lebih saya akan putarkan seperti ini. Lagu ini dulu meriah, sangat dinanti ya. Lagu ini kita semua suka dulu, dan rasanya tuh enak banget dengerin lagunya. Mari kita dengarkan lagu berikut ini. Karena lagu itu dulu heroik dan sangat indah, tapi sekarang tidak ada lagi. Yang kita lihat adalah, lihatlah survei ini, oh ini tertinggi, survei itu, oh ini tertinggi. Itulah yang kita lihat hari ini. Entah ini kemajuan zaman, entah ini keterbelakangan moral dan cinta tanah air,
saya melihat kok semua serba absurd, semua nggak jelas, karena hari ini artificial intelligence, kecerdasan tiruan mendominasi di seluruh cara-cara black campaign dari orang-orang yang salah dalam mendukung junjungannya, begitu. Ah, itu tadi lagu juga bisa jadi jebakan umur. Betul sekali. Apa lagi? Generasi 90 lah ya, pokoknya. Itu dia. Saya menikmati lagu itu gitu ya. Berdemokrasi Pancasila itu keren gitu ya. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Kalau nggak dipercaya siapa nih? Gitu ya. Oke. Masih relevan kan nih dengan lirik lagu itu, Hari ini tetap masih relevan. Justru itulah kita harus kembali ke situ. Sebenarnya yang hari ini kita lihat itu adalah suasana yang kita kok dihadapkan dengan selalu rasa kecurigaan, prasangka buruk, dan menyepelekan gitu ya. Dulu orang nyepelein misalnya Pak Jokowi gitu ya. Ini wong deso, orang ngerti apa-apa gitu ya. 10 tahun kita lihat begini. Sekarang orang mulai lagi tuh ya. Ada sebutlah di sosial media hari ini Mas Gibran yang paling banyak dibully gitu ya, dan capres yang paling banyak difitnah tentu Pak Prabowo. Hari ini kita lihat cawapres yang paling banyak dibully adalah Mas Gibran. Sementara ya, izinkan saya mengutip, saya kenal latar belakang berpendidikan agama juga, saya akan mengutip bahwa bukankah Allah yang Maha Kuasa mengharamkan, melarang kita berprasangka buruk? Bukankah kita tidak boleh merendahkan yang satu dan merendahkan yang lain? Hal-hal seperti ini sangat jauh dari moral bangsa yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Sayang sekali ya, padahal zaman dulu ya waktu di PPKN juga ada hafalan untuk pemilu tuh asasnya lu berjurdil begitu ya. Tapi sekarang kok malah dengan kemajuan teknologi begitu ya, justru dibuat untuk menjatuhkan pihak lain. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kan sudah fix nih, sudah ketok palu 3 pasar capres-cawapres yang sudah secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Wah, ini lumayan lah. Itu sudah one step ahead ya. Kemarin kan masih tebak-tebak buah manggis gitu ya. Siapa yang jadi cawapresnya? Ini sekarang sudah ketok palu ya. 3 pasangan indah. Terus, Pak Beka, tentunya sangat dekat dengan geraknya masyarakat. Tanggapannya gimana sih, Tanggapan masyarakat 3 paslon ini? tanggapannya sangat beragam, ya sangat beragam, dan yang lucu itu adalah satu kelompok di Madura yang semula mendeklarasikan Anies dan Caimin. Ketika terjadi ya Mas Ganjar dan Pak Mahfud, mereka mencabut dukungan kepada Anies dan pindah kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, seru gitu ya. Nah, begitu juga ada satu kelompok yang selama ini dia mengambang, ya, satu komunitas yang keberatan disebut namanya. Tapi anehnya komunitas mengambang ini ketika mendengar Pak Prabowo mencanangkan dengan Mas Gibran, dia langsung jebret, langsung mengalihkan semuanya untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya sempat penasaran dan bertanya, kenapa? Dia bilang secara polos saja, ini waktunya, kita udah bosen dengan yang tua-tua, kita pengen dapat juga calon capres, cawapres yang muda. Kan ini seru juga begitu kan? Sementara ini saya tidak direkayasa, murni apa kata mereka. Artinya ketika mereka berkata, wah Pak Prabowo sudah tua nih gitu ya, siapa wakilnya? Ternyata Mas Gibran. Oh, oke juga nih.
tetap kita dukung. Kenapa? Karena kita yakin kematangan Pak Prabowo yang dari seluruh capres kan yang paling senior itu Pak Prabowo, dengan diimbangkan dengan semangat muda Mas Gibran, mereka berharap ini yang terbaik sehingga mereka mengalihkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini saya murni mengambil menyampaikan aspirasi masyarakat yang tadi Mbak Egy tanyakan gitu ya. Ke pengalaman Pak Prabowo, senioritas Pak Prabowo itu tidak diragukan lagi. Kancah di dunia internasional juga tidak diragukan lagi. Nah, ketika orang menerka-reka buah manggis tadi yang Mbak Egy bilang dan masuk akhirnya ke Mas Gibran, ternyata responnya sangat positif. Mereka berkata, inilah supaya ada kader muda. Sayangnya, kita di Indonesia terlalu banyak prasangka buruk. Karena dia anak presiden kan, karena dia begini kan, karena dia begitu kan. Sudahlah, akhiri polemik-polemik subjektif yang menyangka tidak adil. Dan mereka juga berkata, itu MK yang bikin. MK kan pamannya. Lagi ada ini. Kita sampai kapan kita punya prasangka baik ke depan? Begitu. Sampai kapan? Kan sah-sah saja. Anggaplah dia bukan anak Pak Jokowi. Dia seorang wali kota yang berhasil dari kotanya dari -5, minus 1,75 ya pertumbuhannya, menembus sampai 6,5 atau 6,25 sehingga kalau salah, menembus bahkan melewati nasional. Nah, ini sebuah prestasi dari seorang wali kota. Saya tidak mau lihat Gibrannya, saya tidak mau lihat anak Pak Jokowinya. Yang saya lihat dia cukup oke gitu loh. Nah, sekarang dihubungkan lagi, matanya lah turun seperti orang ngantuk dan sebagainya. Sejak kapan kita menilai fisik orang? Ya ampun, sejak kapan gitu ya? Fisik menjadi ukuran dalam kecerdasan. Fisik menjadi ukuran dalam kemampuan mengelola. Inilah yang sangat kita sayangkan. Fisik, keturunan, ya, dinasti selalu dibawa-bawa seolah-olah semuanya jelek. Padahal kita tahu ada juga kebaikan dan orang juga berhak dong ingin berkontribusi terhadap negara. Begitu baik. Baik. Jujur kalau kita melihat deklarasi dan penyampaian pidato serta program kerja pasangan Prabowo Gibran, apalagi melihat Mas Gibran tuh yang selama ini kayak hemat bicara, tiba-tiba begitu pidato kayak wah boleh juga nih ya ternyata ya. Mungkin selama ini direm-direm baru sekarang bisa bebas berekspresi gitu ya Abe ya. Iya betul sekali. Saya melihat bahwa wakil presiden itu tidak punya kekuatan untuk menjalankan apapun tanpa izin dan restu presiden. Ya, artinya siapapun yang jadi wakil itu bekerja sesuai dengan perintah presiden, gitu. Jadi it doesn't matter. Saya nggak ngelihat siapapun wakilnya. Selama program kerja ya Pak Prabowo yang udah kita tahu, yang sering dipaparkan, salah satunya adalah program kerja yang terbaik, itu bisa dijalankan karena itu kan berdasarkan perintah. Ketika Pak Prabowo berhalangan di satu peresmian atau apapun bisa dilakukan oleh wakil presiden. Wakil presiden di sistem pemerintahan kita tidak mempunyai satu wewenang kecuali yang diperintah, yang dijalankan, yang diperintahkan oleh presiden. Jadi siapapun wakilnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh Pak Prabowo dan tim gitu loh. Saya mau ambil satu contoh ya. Untuk program pengairan misalnya, itu ada 30 orang profesor yang ada di belakang Pak Prabowo. Dan mereka bekerja untuk mencari titik-titik dan menemukan air untuk masyarakat. Yang saya tahu sampai tanggal pertengahan Oktober lalu ya sudah menemukan 160 titik air. Come on, 160 titik air. Dan yang membuat saya I'm falling in love gitu ya. Ketika beliau berkata, ini bukan kaleng-kaleng karena saya berada di situ saya berada. Bukan katanya bukan dengar dari orang lain. Dari Pak Prabowo sendiri bilang begini. Ketika sedang menemukan air, lagi berupaya.
selama ini mereka bagaimana wudhunya ya, keren gitu loh. Keren banget kalimat itu. Itu sebuah kepedulian religius. Bagaimana minumnya ya? Mungkin bisa terjawab karena orang kalau nggak minum kan mati kan, sehingga minum pasti kan, minum bisa beli ya air dalam kemasan dan sebagainya. Tapi lihat yang dipedulikan oleh beliau, suasana religiusitas Indonesia yang nggak boleh hilang. Apa dia bilang? Bagaimana ini masyarakat sini wudhunya? Waktu beliau mencari, minta kepada staf profesor-profesornya untuk menemukan air di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tahu nggak Mbak Egit, ketika air itu mencuat dengan bahagianya sambil berbasah-basahan, apa sambutan dari Bapak? Pak Prabowo mengatakan, alhamdulillah sekarang mereka bisa berwudu. Wudu bukan mandi MCK, bukan mandi cuci agus, bukan juga minum gitu loh, karena mungkin dari sumber lain. Artinya ada satu kepedulian yang luar biasa di hati beliau begitu. Ini yang buat kadang kita kagum gitu. Oke, wah kalau misalkan capresnya mungkin dari Babe sudah, aku yakin begitu ya. Menarik juga kalau kita lihat program kerjanya Be ya, karena senioritas diimbangi dengan semangat jiwa muda begitu. Kemarin ada beberapa fokus program kerja isi misi dari pasangan Prabowo Gibran ini yang pakai papan itu yang dikampanyein. Wah itu menarik ya. Salah satunya ini dana abadi pesantren. Kita coba kupas secara singkat mungkin ya, satu persatu. Tanggapan Babe gimana nih untuk program ini, dana abadi pesantren? Visible nggak sih buat Indonesia? Baik, mari kita lihat contoh ya. Lihat contoh. Ada 240 juta Muslim di Indonesia. Mohon maaf sekali, bukan saya rasis atau hanya terfokus pada agama, bukan. Karena yang ditanya adalah pesantren. Yang notabene-nya adalah program Bapak yang merupakan juga connect dengan jumlah keluarga umat Islam. Ketika mereka mau menjalankan haji aja, kalau kita lihat program haji itu juga menjadi dana abadi umat. Ratusan triliun, 170 triliun lebih itu akan bisa dikelola. Begitu juga dana pesantren. Pertanyaannya, kenapa pesantren? Ya, karena rata-rata yang masuk ke sana adalah orang yang dalam skala ekonomi yang kurang gitu lah ya. Kita nggak bisa menutup mata, pasti ada gitu ya. Dan pesantren-pesantren banyak sekali yang lebih banyak yang gratis ketimbang yang bayar. Artinya orang-orang yang ketika dikatakan dana abadi untuk pesantren berarti tepat guna bahwa pendidikan akan dirasakan oleh mereka yang tingkat ekonominya kurang mapan, begitu. Nggak mungkin kalau umpamanya sekolah yang top gitu ya digratisin, ya nggak mungkin. Jadi dana abadi umat, dana abadi pesantren itu sangat visible dan sangat bisa dijalankan. Saya kurang tahu teknisnya seperti apa, tapi zaman Pak Harto dulu juga sudah mulai, namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, di mana setiap ya itu juga menjamin kehidupan pendidikan buat anak-anak. Bila pendidikan itu difokuskan kepada pesantren, maka ini merupakan satu angin segar. Dan saya pernah mencanangkan pada waktu 2019, saya bilang anak-anak pesantren harus mendapat kesempatan yang sama untuk masuk universitas negeri, sama peluangnya dengan anak-anak yang berasal dari SMA begitu. Dan pada waktu itu Bapak langsung menyetujui dan kami siapkan langkah-langkah programnya. Cuman ketika Pak Presiden Jokowi tentu programnya berbeda gitu ya dengan menterinya, yaitu Bapak Gojek, siapa? Pak Nadiem Makarim. Oke. Ada juga beberapa program yang milenial banget gitu ya, Be. Kalau kita lihat nih, kayak kredit startup milenial. Wah, asik dong dapat funding, nggak usah berharap dari venture capital lagi nih kayaknya punya startup nih. Ini membawa angin segar nggak menurut Babe? Jelas. Logikanya begini. Setiap orang yang sudah mulai berusaha punya KTP, itu dia bisa minta kredit ke bank. Ya. Dia bisa apabila diselidiki bisa punya pendapatan dan sebagainya, atau pekerja-pekerja muda, milenial baru masuk kerja, dia mendapatkan
kartu kredit. Oke. Setiap orang itu kan dapat plafon, gitu kan, kartu kredit. Plafonnya 20 juta, 10 juta, begitu kan. Itu bisa digunakan. Kenapa tidak aja langsung bahwa itu adalah merupakan dana yang bisa dikelola untuk kemandirian gitu. Itu cuma switching doang. Dananya juga ada, cuma switch doang. Dari yang diperlakukan dengan konsumtif sebuah kartu kredit kan selalu menggoda untuk belanja gitu kan ya. Dibanding dengan satu pinjaman yang menjadi dana produktif gitu. Ya. Jadi itu logik sekali. Dana yang disiapkan oleh perbankan ya yang tadinya akan dipakai konsumtif tiba-tiba menjadi dana yang produktif. Kemampuan mengembalikan juga lebih baik, cara penggunaan belanja juga lebih baik. Jadi betul, berikan dan jalankan. Saya sangat mensupport dan mendukung tentang funding untuk milenial itu. Baik, terakhir nih B, bisa dinilai ya dari ketiga paslon ini yang paling memungkinkan untuk melanjutkan program-program pemerintah sekarang hingga 2045 yang digadang-gadang jadi Indonesia Emas. Ini kan sudah jelas ya Bapak pasangan Prabowo Gibran yang paling memungkinkan untuk melanjutkan program-program itu bahkan dari RPJPN sendiri. Tapi untuk Indonesia Emas 2045 apakah visible B? Pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Baik, saya melihat secara fair dan jujur ya, seperti yang pernah kita ungkapkan di sini. Kita pernah bercerita. Kita pernah cerita Pak Jokowi sebenarnya berpihak kepada siapa sih? Kita udah pernah bahas. Kita bahas pertama Pak Anies, no, langsung coret. Apakah Pak Gibran? Apakah Pak Prabowo? Semua pada waktu itu berbeda pendapatnya. Pak Gibran, Pak Prabowo, Pak Gibran. Hari ini terbukti apa yang pernah saya katakan. Saya cuma mengungkapkan dan menggali lebih dalam apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Pak Luhut pernah berkata bahwa semua juga tahu Pak Jokowi mendukung siapa. Terlihat kok dari caranya. Dan beliau tidak suka diatur, tidak suka disetir. Itu kata Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Dan kita semua tahu yang setir Pak Jokowi, yang atur Pak Jokowi, yang mengatakan Pak Jokowi itu petugas partai, bukan Pak Prabowo. Berarti kubu, dan bukan pula Pak Ganjar sebenarnya, tapi kubu daripada PDIP sebagai induk daripada partainya Pak Jokowi. Nah, kalimat-kalimat itu membuat kita semakin yakin, aku yakin bahwa Pak Jokowi berpihak kepada Pak Prabowo. Buktinya, dua anaknya telah mendeklarasikan dukungannya mutlak untuk Pak Prabowo. Jadi menurut pendapat kami, Pak Prabowo tinggal selangkah lagi untuk dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Apalagi jika memang masyarakat yang memang merasa puas dengan kinerja pemerintahan selama 2 periode ini harusnya udah otomatis suaranya ke Prabowo Gibran begitu ya, Bea. Baik, Bea, mungkin Bea bisa sebagai penutup mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Gaya TV harapannya 100 hari menuju pesta demokrasi. Ya, perbedaan itu adalah biasa, wajar, lumrah. Tapi bermusuhan jangan dong. Kalau saya tidak memilih calonmu, bukan berarti saya membencinya. Dan kalau saya memilihnya, juga berarti bukan saya membabi buta mendukungnya. Semua ada akal sehat dan nalar yang baik. Kita dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal untuk menyaring dan berpikir. Yang diizinkan, ya maksud saya yang dimaklumi dalam hal ini adalah perbedaan itu sendiri. Perbedaan itu biasa. Berbeda itu boleh kok. Yang nggak boleh itu musuhan. Apakah kalau saya tidak memilihmu, saya berarti musuhmu? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Apakah kalau saya mendukungnya, berarti semua keburukannya saya menutup mata? Ya nggak juga begitu dong. Ya, artinya jaga persatuan dan kesatuan tetap harus dikedepankan tanpa ada rasa benci karena perbedaan. Perbedaan itu biasa, lumrah, wajar, boleh, dan sunnatullah dan hukum alam. Orang yang tidak berbeda sama sekali itu justru ada kesanehan gitu ya. Ketika kita harus sama dengan si A, itu dianggap teman. Ketika beda, itu dianggap musuh. Ini harus segera dihentikan.
Tidak boleh ada kalimat yang seperti ini. Kita sama-sama berjuang dengan cara-cara yang intinya semua perahu menuju satu titik utama. Semua panjat tebing juga ingin mencapai tempat yang sama. Yuk kita naik perahu, kita manjat tebing dari jalan yang paling mudah, yang paling klop dengan apa yang kita punya visi dan misinya. Begitu. Luar biasa, terima kasih kata-kata dari Babe Haikal Hasan ini selalu menyejukkan hati dan menyejukkan suasana ya. Suasana Seragam Jumat. iya nih, Jumat berkah ya Be ya. Nah, suasana boleh panas tapi hati dan pikiran harus tetap jernih dan dingin ya nggak Be? Terima kasih banyak Babe Haikal Hasan, petua-petuanya dan juga insight-nya sangat fruitful sekali dan menarik sekali bahasan hari ini. Ya semoga 100 hari ini bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan lupa ya pemilu puja-puji loh. Ini udah lama gak dibahas. Kita harus ingat terus ya, pemilu 2024, pemilu puja. Puji. Dan demikian saya Git Hapsari dan Babe Haikal Hasan ya. Kita pamit undur diri. Salam Gaya TV untuk kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.